Oke guys, balik lagi sama gue. Hari ini kita bakal bahas film sci-fi gokil tahun 2025, judulnya Mickey 17. Bayangin, lo hidup di masa depan dimana kalau lo mati, lo bisa di-print ulang pakai printer 3D biologis. Namanya expendable, alias manusia sekali pakai. Tokoh utama kita, Mickey, udah mati belasan kali demi misi luar angkasa. Konsepnya gila banget kan? Nyawa kayak gak ada harganya. Tinggal cetak baru, memori ditransfer, kelar urusan. Cerita dimulai pas Mickey lagi apes banget jatuh ke jurang es di planet asing bernama Niflheim. Bukannya ditolongin, temennya si Timo malah ninggalin dia cuma demi nyelamatin alat mahal. Sumpah, temen model gini minta disantet online. Mickey pasrah bakal mati kedinginan atau dimakan monster lokal yang disebut Trippers. Di sini, kita lihat betapa ironisnya nasib Mickey. Dia dianggap sampah yang gampang diganti, bahkan sama teman seperjuangannya sendiri. Sedih banget sih ini. Pas Mickey udah nyerah, dia malah diselamatin sama Ratu Creepers. Padahal di data manusia, monster ini katanya ganas dan doyan daging orang. Ternyata mereka punya sisi kemanusiaan yang lebih tinggi dari manusia asli. Mickey dibawa keluar jurang dan selamat. Dia akhirnya numpang kendaraan lewat buat balik ke markas. Dia pikir penderitaannya kelar. Padahal ini baru awal dari masalah yang jauh lebih ribet dari sekedar mati kedinginan. Pas sampai kamar, Mickey syok berat. Di kasurnya udah ada orang lain yang mukanya sama persis sama dia. Ternyata itu Mickey 18. Jadi karena dikira udah mati, dokter langsung ngeprint cloningan baru. Canggung banget gila ketemu diri sendiri versi baru. Masalahnya, peraturan di sana ngelarang keras adanya multiple atau cloning ganda. Kalau ketahuan ada 2 Mickey, dua-duanya bakal langsung dieksekusi mati detik itu juga. Horor banget kan aturannya? Kita flashback bentar kenapa Mickey bisa terjebak di misi bunuh diri ini. Dulunya, dia cuma orang biasa yang kelilit utang gara-gara bisnis kue makaronnya bangkrut. Ide temennya emang ngadi-ngadi. Katanya makaron bakal ngalahin burger. Karena dikejar rentenir sadis, Mickey nekat daftar jadi expendable di misi kolonisasi planet ini yang dipimpin sama politikus licik Kenneth Marshall. Dia jual diri demi kabur dari utang, tapi malah masuk ke neraka yang lebih parah. Si Marshall ini tuh tipe pemimpin toksik parah. Dia ngajak orang-orang kaya buat pindah ke planet baru karena bumi udah rusak. Tapi, niat aslinya mau bikin kerajaan sendiri di sana. Mickey yang gak punya skill apa-apa, terpaksa ambil kerjaan paling nista. Mati, hidup lagi, mati lagi. Buat ngetes vaksin atau misi bahaya. Lu bayangin mentalnya kayak apa? Harus ngerasain sakaratul maut berkali-kali cuma demi orang-orang elit ini bisa hidup enak. Balik ke masa kini. Mickey 17 dan 18 harus kucing-kucingan biar gak ketahuan. Situasinya makin runyam karena kepribadian mereka beda banget. Mickey 17 itu agak lembek dan pasrah. Sedangkan Mickey 18 ini agresif dan penuh dendam. Mungkin efek samping cetakan baru. Tapi untungnya ada Nasha, cewek agen elit yang jadi pacar Mickey. Nasha ini support system terbaik. Dia gak peduli Mickey itu hasil cetakan berapa. Cintanya tetap tulus. So sweet banget kan mereka?
Ketegangan memuncak pas ada acara makan malam mewah bareng Marshall. Mickey 17 diundang, tapi dia curiga sama daging yang disajiin. Dia sampai muntah-muntah karena tahu itu daging sintetis hasil eksperimen. Di sini Marshall juga nunjukin sisi gila hormatnya. Dia mau jadiin temen cewek Mickey, si Kai, sebagai ibu koloni, buat diperin banyak-banyak demi beranak pinak. Sumpah, ini orang anggap manusia beneran kayak ternak doang. Gak punya hati nurani sama sekali si Marshall ini. Mickey 18 makin gak tahan sama kelakuan Marshall. Dia punya rencana gila buat ngebunuh Marshall dan ngeakhiri semua sistem expendable ini. Dia ngerasa hidup mereka gak ada harganya kalau terus-terusan diperbudak. Di satu sisi, gue setuju sama Mickey 18. Penindasan ini harus dilawan. Tapi Mickey 17 masih ragu. Dia takut kalau pemberontakan malah bikin Nasya dan teman-teman lain kena imbasnya. Konflik batin antara dua versi diri ini benar-benar bikin gregetan nontonnya. Kekacauan pecah saat Marshall nemuin bayi creepers di dalam batu sampel. Bukannya diteliti baik-baik, Marshall malah nyuruh nangkep bayi itu dan ngebunuh induknya. Ini blunder terbesar. Tindakan bodoh ini mancing amarah seluruh koloni creepers di planet itu. Mickey 18 sempat mau nembak Marshall pas momen ini. Tapi digagalin Mickey 17 karena takut ketahuan. Akhirnya, rahasia mereka berdua sebagai multiple pun terbongkar di depan umum. Habis sudah riwayat mereka berdua sekarang. Mickey 17, 18, dan Nasya langsung dijeblosin ke penjara. Situasinya kritis banget. Di luar markas, ribuan creepers udah ngepum pesawat siap nyerang. Di dalam, mereka mau dieksekusi. Marshall yang panik malah nyuruh istrinya bikin saus dari buntut bayi creeper yang ditangkep. Sumpah, keluarga Marshall ini psikopat semua. Mereka nggak sadar kalau jeritan bayi itu yang manggil jutaan monster buat nyerbu. Ketamakan manusia benar-benar jadi sumber kehancuran di planet asing ini. Komandan keamanan akhirnya sadar kalau Marshall udah gila. Dia diam-diam ngerekam kekejaman Marshall buat barang bukti. Sementara itu, Marshall ngasih tawaran gila kedua Mickey. Siapa yang bisa ngumpulin buntut creeper paling banyak, dia yang bakal selamat. Sisanya diledakin pakai bom yang udah dipasang di badan mereka. Ini benar-benar Hunger Games versi luar angkasa. Marshall cuma mau manfaatin mereka buat perang lawan monster yang dia pancing sendiri. Licik banget sumpah. Tapi, Mickey 17 punya rencana lain yang lebih cerdas. Daripada perang konyol, dia milih buat nemuin Ratu Creepers pakai alat penerjemah. Dia coba negosiasi. Ternyata, Ratu Creepers cuma mau anaknya balik. Dan mereka sebenarnya nggak niat jahat kalau nggak diganggu. Di sini kita belajar, komunikasi itu kunci guys. Manusia seringkali ngerasa paling superior dan main hantam. Padahal, makhluk asing pun punya naluri keibuan dan alasan buat marah. Mickey 17 nunjukin sisi humanisnya. Negosiasi berjalan alot. Ratu Creepers minta nyawa dibayar nyawa. Kalau mau damai, bayi harus dikembaliin. Dan salah satu Mickey harus mati sebagai ganti rugi atas kematian anak-anaknya yang lain. Syarat yang berat banget. Mickey 17 bingung. Tapi dia tahu, ini satu-satunya cara nyelamatin seluruh kru kapal. Dia ngasih kode ke pesawat buat balikin bayinya. Tapi anak buah Marshall malah salah paham dan ngira Ratu mau nyerah. Miskomunikasi ini bikin situasi makin tegang.
Marshall dengan pedenya datang mau sok-sokan terima penyerahan diri. Padahal zong besar. Pas dia turun, komandan keamanan langsung kudeta. "Cukup Marshall, lo udah kelewatan." Komandan nangkep Marshall dan istrinya. Nasya langsung lari bawa bayi Creeper buat dibalikin ke induknya. Momen ini epic banget, ngeliat runtuhnya kekuasaan tiran yang selama ini semena-mena. Tapi ingat, masih ada satu utang nyawa yang harus dibayar sesuai perjanjian sama Ratu Creepers tadi. Siapa yang bakal jadi korban? Disinilah momen paling nyesek terjadi. Mickey 18, yang selama ini kelihatan kasar dan egois, lari ke arah kendaraan Marshall yang penuh bahan peledak. Dia teriak ke Ratu Creepers, "Nyawa bayar nyawa." Mickey 18 meledakkan dirinya bar Marshall. Boom! Dia ngorbanin diri buat nyelamatin kembarannya dan nepatin janji perdamaian. Gila, gue merinding. Dia milih mati sebagai pahlawan daripada hidup sebagai bayang-bayang. Respect banget buat Mickey 18. Asli. Setelah ledakan itu, suasana jadi hening. Ratu Creepers ngelihat pengorbanan itu dan akhirnya nerima perdamaian. Pasukan monster mundur dan manusia selamat. Kematian Mickey 18 nggak sia-sia. Dia ngehapus tirani Marshall sekaligus nyelamatin masa depan koloni. Mickey 17 yang lihat kejadian itu pasti hancur banget hatinya. Kehilangan saudara yang baru aja dia kenal. Tapi hidup harus terus berjalan, dan sekarang mereka punya kesempatan buat ngebangun ulang semuanya dari nol tanpa penindasan. 6 bulan kemudian, planet Niflheim berubah total. Nasya sekarang jadi pemimpin lewat pemilu yang demokratis. Gak ada lagi sistem expendable. Mesin printer manusia dihancurin. Semua kru hidup setara. Gak ada lagi yang namanya manusia kelas 2 atau tumbal percobaan. Para pengikut Marshall dipenjara dan bakal diadili di bumi. Rasanya puas banget lihat happy ending kayak gini setelah semua penderitaan yang mereka alamin selama bertahun-tahun. Mickey 17 sekarang jadi duta perdamaian antar spesies. Dia sering main ke tempat Ratu Creepers, ngobrol-ngobrol santai. Dia sempat nanya, kalau dulu bayinya gak balik, beneran bakal musnahin manusia? Ratunya cuma ketawa doang. Ternyata, ancaman telepati itu cuma gertakan sambal biar manusia takut. Lucu juga ya interaksi mereka. Udah kayak tetangga beda komplek. Ini ngebuktiin kalau prasangka buruk itu cuma bikin rugi. Aslinya, bisa kok hidup berdampingan. Film ditutup dengan scene Mickey mimpi buruk Marshall hidup lagi. Tapi untungnya, cuma mimpi. Pesan moral dari film Mickey 17 ini dalam banget. Tentang menghargai nyawa. Bahayanya ambisi yang gak terkontrol, dan pentingnya diplomasi daripada kekerasan. Kita diajarin kalau setiap individu itu berharga. Gak peduli dia hasil kloningan atau bukan. Sekian review dari gue. Jangan lupa like dan subscribe kalau lo suka konten ginian. Sampai jumpa di review selanjutnya ya cuy.